Halo, WR depan Turas. Ulang. Mana aja, Kun? Ya. Hello everybody, we are depan Turas from Jatinangor, Indonesia. Depan Turasnya bareng. Iya. Oh lupa. Yang tadi kesalahan saya. Ulang ya. Iya. Sorry. Hello everybody, we are Depan Turas. from Jatinangor, Indonesia. Kasus Nyangkut itu direkam sekitar 2020 ya? Iya, 2020. Dulu bersama Putra Petir itu sesinya ya. Di Terus Kopo Bandung Di ya. Kopo Bandung, ya apa? Anjir, iya di Kopo ya itu rekamannya. Siapa? Virgi. Virgi. Apa namanya? Ava Studio. Ava, Angels and Airwave. Terus Ada juga nggak itu doang? Ada di Lontar juga, Keramat Lontar. Sebagian di Lontar. Kuya drum di mana? Drum sama Di bass Lontar, di Keramat Lontar. Lontar. Drum sama bass di Keramat Lontar, sisanya di Ava Studio, Kopo, Ujungnya di Red ujungnya Studio Tech Gitar. Oh ya benar, ditambahin lagi Red Studio itu yang buat versi yang sekarang ya. Baru. Album. Tambahan EP. gitar hijau. Terus udah ya, waktu itu kita rilis 7 inch. Habis itu Ya. baru sekarang digitalnya keluar. Begitu. Dengan versi yang baru. Dengan versi yang sedikit baru. Akeun dewek nguseup sorangan, paduli bentar dewek siap melah lautan. Nah, itu artinya adalah biarkan saya memancing sendiri, bodo amat sama petir, mau hujan, mau badai, saya selalu siap untuk membelah lautan. Jadi kayak seakan-akan hari-hari saya tuh dipenuhi dengan mancing aja gitu, yang penting mancing gitu. Terus nah sebelumnya sebenarnya si lagu Lasut Nyanggut ini tuh sebelumnya belum kepikiran untuk diarahkan ke bahasa Sunda sebenarnya. Awalnya emang nuansanya aja nih, nuansanya emang agak ada sentuhan-sentuhan daerah lah. Maksudnya kayak yang paling deket sama Depan Turas ya Sunda gitu. Nah, tapi ketika berjalannya waktu terus kayak pas rekaman tuh kayaknya ada kepikiran ada satu lirik yang bisa dimasukin nih. Waktu itu kepikirannya sing horeng benang jurig jarian. Nah itu tuh. Dari situ tuh jurig jarian terus kayak ini kayaknya cocok deh kalau dibikin Sunda nih. Terus anak-anak setuju. Jadi ya udah saya bikin tuh sisanya dari yang jurig jarian itu. Ngebahasnya soal orang mancing tapi gagal karena jurig jarian. Itu si jurig jarian itu jadi satu apa ya? Icon atau enggak kayak base-nya lah. Base-nya tuh pokoknya payungnya tuh dari jurig jarian ini diceritain soal apa. Nah, kayak gitu sih. Jejer anyar kukumul herang, leuwih marah mai tibatan bentang. Reka hilir, reka girang ku dewek sihir laukna beunang. Jejer anyar kukumul herang. Itu tongkat pancing yang baru nih. Kukumul tuh kayak apa ya? Kayak kukumul lah ini nah. Gambarnya nih. Mampus editor. Gambarnya ini nih. Nah kayak gini. Kukumul buat umpan gitu. Jejer anyar kukumul herang. Jadi kukumulnya herang gitu, bersinar lah. Lebih bersinar ketimbang bintang gitu, kayak ngejelasin kalau kukumul anu herang teh bisa menangkeun lauk nu apa posibilitas untuk mendapatkan ikannya gede gitu. Meureun ya. Proses sih sebenarnya keseluruhan lancar-lancar aja. Sebenarnya base-nya tuh masih lagu Panturas jadi nggak terlalu susah. Cuma drama sama drama sama bass paling gimana tuh? Drum banyak perubahan yang dari draft awal sampai hari ini yang kita rilis tuh beda banget. Itu karena sentuhan dari Ricky Surya Virgana sebagai produser. Jadi kayak waktu itu kayak saya ngerasanya kayak ini kayaknya terlalu ketebak dan kayak biasa aja gitu. Depan Turas kayak kalau misalkan beatnya kayak gini tuh udah ketebak gitu. Nah waktu itu Ricky lah yang ngasih banyak referensi lah musik-musik yang sekiranya cocok buat Depan Turas ke depannya. Musik-musik yang beatnya perkusif gitu. Waktu itu tuh Ricky tuh ngirim albumnya Eka Jaya Combo. Ya.
Gitu. Terus itu perkusi banget ya Kuy. Perkusi Dan banget. FYI juga ada fun fact juga waktu itu tuh sempat draft awal drumnya itu dibuat kasar sama Uncle John dari White Shoes. Jadi Ricky ngerekamin Uncle John coba-coba ngisi-ngisi gitu. Terus kayak, aduh ini kayaknya terlalu kompleks. Awalnya yang beneran right banget gitu kan, Iya, isinya iya. wah itu susah Iya. banget. Tapi itu akhirnya ya sama Kuya diinterpretasi ulang ya Kuya. Iya, ya, yang Sesuai sekiranya kemampuan. sesuai kemampuan dan sesuai dengan warnanya depan turas Iya. lah. Gitu. Terus reka hilir, reka girang mau ke hulu mau ke hilir, gua sihir, ikannya dapat gitu. Itu harapannya dia. Terus itu pas di awal kayak saya jelasin kenapa orang Sunda tuh take it mancing to the next level, karena saya beberapa waktu lalu kayak pernah dengar ada yang orang mancing tapi pakai jangjawokan, pakai istilahnya pakai mantra-mantra lah, pakai mantra-mantra supaya si lauknya tuh dapat gitu, kayak emang beneran take it seriously gitu. Mungkin di beberapa perkampungan masih ada kali yang kayak gitu ya. Duet Nyanggut ini kan pertama kali juga Depan Turas diproduseri oleh seorang basis gitu, dan gue sebagai basis sih excited banget emang, maksudnya dari awal udah excited banget karena penasaran, karena maksudnya kayak dulu Lava baik seru juga, cuma sama Lava kan emang karena dia biasanya gitaris kali ya, jadi lebih Jadi gitaris yang lebih jadi gitar yang didonder dieksplor ya. tuh. Nah sekarang di bass jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir di album EP nanti ini bass sama drum sama keyboard yang beneran dieksplor banget gitu di album di mini album ini yang gitu. melalui time skip itu Iya. ya. Dan si bass terutama bass di Lasut Nyanggut ini mungkin jadi lagu dengan bass tersusah nomor 2 selama gue berkarir bersama Depan Turas gitu. Rekaman yang paling susah nomor 2, bahkan gue kayak dikursusin dulu gitu Iya. sama Ricky bareng Padahal gitu berdua. rekamannya pas awal-awal gua kira tuh gua yang bakal lama. Iya. Karena digadang-gadang kayaknya gua 3 jam sendiri deh. Ternyata Kayaknya gua. dia les dulu. Gua rekaman bass 3 jam pertama kalinya tuh. Abis itu, nah pokoknya kenapa ini gue sebut nomor 2, karena ini buat teaser juga, karena akan ada satu lagu lagi yang bassnya lebih susah daripada ini. Jadi yang Terdengar merasa bass Lasut Nyanggut ini susah, tunggu lagu Pantura selanjutnya di EP ini. Nyokot epan tong asal epan meh lauk nyanggutna gancang pisan. Cokot teri atawa pelet sugan kabeh daek ngareret. Nyokot epan tong asal epan. Jadi ini kayak sedikit tips gitu, kayak ngambil umpan tuh jangan sembarangan ngambil umpan gitu, biar si ikannya gampang dapet. Yang sering saya dengar tuh umpannya tuh kalau nggak teri ya pelet gitu. Sugan kabeh daek ngareret tuh maksudnya semoga semua ikan yang gua masukin umpan tuh pada ngeliatin gitu. Lagu Sunda yang pertama kali didengar oleh Depan Turas ya? Ya. Apa lu dulu, Cin? Kayak enggak Manuk Dadali sih standar ya. Ngulik Bukan- pakai recorder. Bukan band Dadali kan? Band Dadali yang mana? Ada band namanya Dadali. Sama itu dulu aing karawitan waktu SD pernah nyanyi itu. Teh wancewang. Karatagan Pahlawan. Mantap. Karatagan Pahlawan. Sama sih sebenarnya. Kalau saya itu pertama kali diajarin lagu Sunda tuh di SD. Ingat banget nama gurunya Bu Elin. Iya, namanya Sunda banget deh. Bu Elin Bu ya. Elin. Itu dia ngasih 2 lagu lah. Yang pertama tuh Bandung Lembang, nggak tahu gue masih, nah Bandung Kaendan. Lembang, Puseur Kaendan, gue lupa ininya apa. Oh, yang Itu lagu satu, pop Sunda atau? Lagu iya Sunda. kayak Waduh, yang keren satu, banget. yang satu lagi tuh ini Karatagan Pahlawan. Kalau populernya mungkin dibawain sama Yanti Bersaudara. Ada. Mang Koko ada. Iya benar. Mantap. Karatagan Pahlawan. Nah, itulah. Iya. Kalau saya selain di sekolah sebelumnya keluarga saya sering memutar lagu-lagu Sunda kayak Darso. Darso tuh kayak album yang Darso nggak tahu album yang mana karena mendengarkannya selalu dari kaset atau CD bajakan. Jadi album yang ada
Mawar Bodas, lagunya Mawar Bodas. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur. Bodas terus Muar bodas. Dulu Sumbang awal-awal yang kayak Sisi Laut Pangandaran gitu. Terus Bulan Batu Hiu gitu. Hiu gitu-gitu tuh di album itu. Dulu Sumbang ya. Dulu Sumbang. Itu bulan Batuhi alus dah. Nah, Bulan Batu Hiu itu pop semua. Sumbang surf juga. Terus ya itu aja. Paling Dulu Sumbang sama Darso. Kalau gua sih kayaknya berbeda sama yang lainnya. Di sekolah dulu tidak mengenyam pendidikan bahasa Sunda karena nggak ada mata pelajarannya gitu. Mungkin kalau teman-teman dulu belajarnya apa? Rekorder. Manuk Dadali rekordernya, kalau gua dulu es lilin. Es lilin. Es lilin tuh paling ini sih, Es Pak. lilin Best. lagunya. Best Bener. lagu Sunda sih. Bener, es lilin gue sempet dapet, tapi kayaknya kalau yang familiar kan misalnya karena nyokap gue orang Sunda juga gitu, orang Ciamis, jadi sering juga nyetel. Gue lupa apa yang pertama, cuma ada 2 lagu yang paling nempel sih. Yang pertama itu Bubui Bulan. Bubui bulan Ya, Bubui Bubui Bulan. Bulan tuh nempel banget. Misalnya nyokap gue sering banget nyetel di mobil. Sama satu lagi tuh ini. Ojek, ongkos ngajegan. Itu siapa ya? Lamun Darso juga, Darso. Bukan. Tapi ada Siapa ya? Lamun ngojek ulah perebut penumpang gitu tuh. Lamun ngojek ulah parebut penumpang. AO. Kalau nenek minum AO, itu tuh, itu nempel banget tuh, itu sering banget nyokap gua karaokean lagu itu di rumah gitu. Mungkin 2 lagu itu sih yang paling gue inget ya. Genep jam lila dewek dagoan, kakarapisan rek bebenangan, nu diarep tu nacak kalang, nu nyanggut kalah jurig jarian. Genep jam lila dewek dagoan nih. Ini saya dari pengalaman di rumah ya. Kalau ayah saya mancing, itu dari pagi sampai maghrib. Jadi kayak lama banget gitu. Nah itu kayak, itu menjelaskan soal, anjir emang biasanya kalau mancing suka lama banget gitu. Terus jam dia kakarapisan rek bebenangan. Kakarapisan rek bebenangan tuh hampir aja mau dapet gitu. Yang diharap tuh ikan tuna atau cakalang, yang dapetnya adalah jurig jarian. Nah ini kata jurig jarian ini sebenarnya adalah base awal lirik lagu Lasut Nyanggut tercipta gitu. Dari jurig jarian. Jurig jarian tuh kalau kata orang tuh adalah setan yang menghuni tempat sampah gitu. Jadi sering banget orang tua ceritain gitu. Termasuk nenek saya nih. Ketika misalkan nih kamar saya lagi berantakan gitu, kaos kaki di mana, sepatu di mana, buku di mana, nggak jelas. Nah nenek saya sering bilang tuh kayak, cing atau beresan kamar teh juga kandang jurig jarian. Nah jurig jarian tuh setan yang tinggal di tempat sampah. Jadi kayak secara nggak langsung mungkin menyimbolkan kalau mau di laut di balong gitu, nyeloba sampah gitu. Dari akibat manusia juga gitu. Jadi kayak si Lasut Nyanggut ini sebenarnya membahas soal kegagalan, tapi kegagalannya tuh dari faktor eksternal gitu. Sebenarnya lu-nya tuh nggak salah-salah banget, kayak lu banyak belajar soal teori-teori apa, umpan segala macem, belajar banyak skill, cuman ya akhirnya faktor eksternal gitu. Nah kalau yang di si Lasut Nyanggut ini, lu mikirnya pengen dapat ikan tapi malah dapat sampah. Jadi kayak sebenarnya ada nyangkut ke lingkungannya juga sih sebenarnya ini. Budaya Sunda ya. Pengaruhi musik kita. Sebenarnya kalau orang sih mulai masukin dari album Banyu. kedua ya. Iya benar. Ambak Banyu. Sama itu. Pertama kali keulik tuh waktu You and Me. You and Me Against the World. Iya. Betul. Oh bener. Pertama kali kalau teman-teman sadar, pertama kali lirik Sunda dikeluarkan oleh Depan Turas itu justru di cover You and Me Against the World ya, Yang di Moka bagian ya? interlude-nya pas Moka gitu. Itu jadi sebenarnya itu by accident juga ya Iya. sebenarnya. Ini dia. Saya salah ngisi scale bassnya karena itu LDR tuh rekamannya. LDR, Jadi rekamannya gua sama Kuya di Jakarta, gitar kompartemen gitar di Bandung. Udah susah-susah dibikinin Salah lah. guide. Iya. Pas gini.
Anjing modulasi bahasanya. Tapi tiba-tiba jadi Sunda. Nah, Iya. itu awal-awal mulai ke-crack-nya tuh isi-isian Sunda. Tapi sebenarnya kalau mempengaruhi musik tuh secara nggak langsung nih, lebih banyak Secara kita nggak mempengaruhi langsung. ke attitude kali ya kalau Attitude, Panturas ya, misalnya benar. budaya Sundanya. Ada yang pertama namanya kita selalu membawa hashtag ulah rewas di dalam hidup kita gitu dan di dalam kiprah kita ya ngeband gitu, karena menandakan ulah rewas tuh maksudnya ketika kita lagi rame-ramenya ya nggak kaget gitu. Ulah rewas tuh artinya nggak kaget gitu. Tapi ketika lagi sepi-sepinya ya nggak kaget, ketika ditonton ribuan orang nggak kaget, ketika kita yang nonton cuma 8 orang itu pernah gitu kita di daerah Cikarang ya Jangan nggak kaget juga gitu. Jadi Jangan kaget. Sama filosofi Sunda yang sering kita bukan apa ya? Kita pakai pegang. tapi tidak terasa gitu. Somea, jadi ke siapa aja kita Iya. Somea culture. Somea culture itu Somea culture sama heureuy, budaya heureuy alias bercanda. Jadi kalau kayak di lifeguard gitu ya, salah satu requirement jadi lifeguard depan terus itu nomor satunya adalah bisa heureuy. Rina nyambung ya. Betul, bisa nyambung, bercandanya nyambung gitu. Kalau nggak nyambung kurang cocok ya berarti ya sama Kalau kita. ada yang berantem dengan bercandaan kita berarti nggak cocok. Betul. Jadi itulah salah satu ini pertamanya. Requirement pertama jadi bagian dari keluarga Panturas ya di lifeguard ya. Yoi. Gitu. Mungkin hal-hal itu sih yang secara tidak langsung budaya Sunda tuh akhirnya masuk ke culture kita ya. Ya, Gitu. kita pegang terus. Dan kita pegang terus gitu sih. Lungkah hilir siriwi kagirang, sing horeng benang jurig jarian. Rung sing kieu mata kapikiran, sing horeng benang jurig jarian. Kujang jawokan, mentasi luman, angger nu benang jurig jarian. Itu sebenarnya kalimat yang menjelaskan soal gagal berkali-kali, mau coba berapa kali, tetap aja yang kena jurig jarian kayak gitu sih. Jadi sepanjang chorus ini mungkin kayak ngejelasin kalau lu mau coba berapa kali juga kayak nggak berujung gitu kegagalan lu gara-gara faktor eksternal, gara-gara ya manusia buang sampah di mana-mana, lu dapetnya malah bukannya ikan tapi malah jadi sampah kayak gitu sih. Jampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat, lain mere mangfaat, ngadon jadi ngabeberat. Nah, kalimat ini sebenarnya kekesalan dari si tokoh utama ini sih. Jadi kayak dia mengutuk orang-orang yang bikin dia jadi gagal kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kalau jampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat tuh kalimat yang sering banget saya dengar dari nenek saya, dari ibu saya, tetangga gitu. Ya itu kayak doa lah, doa untuk bocah nih, Jang, jambe-jambe harupat, gera gede gera lumpat. Jadi kayak intinya adalah lu semoga cepet gede, cepet bermanfaat gitu. Nah tapi di kalimat ini ditwist, jadi lain mere manfaat ngadon jadi ngabeberat. Jadi kayak sebenarnya secara kalimat ini nge-twist dari mantra itu, tapi dia di setelahnya tuh kayak lu digedein sama orang tua lu, didoain, bukannya lu bermanfaat jadi malah jadi bikin ngabeberat gitu, jadi malah jadi beban nih di dunia ini gitu, kayak gitu sih. Oke, bicara soal output lain ya dari Rasut Output Nyanggut, lain, selain bisa didengarkan di DSP yang audio base, kita juga udah rilis video klip, dan video klip kali ini untuk Rasut Nyanggut tuh berbeda dari video klip di Panturas yang lainnya lah gitu. Mungkin lanjutin, men. Video klip kali ini kalau yang biasanya mungkin di Panturas sebelumnya kita coba kerjasama dengan saudara lokal yang mantap-mantap dengan treatment yang lumayan makin kesini makin Kesana. naik lah secara budget dan segala macam. Kalau yang ini kita pengen emang totally berbeda aja. Kita konsepnya adalah Sunda with the global touch. Itu. Jadi yang seru dari pembuatan sebuah video klip adalah bagaimana interpretasi dan imajinasi seorang saudara terhadap lagu yang kita bikin gitu. Ini kita interpretasi global terhadap lagu yang
Iya, Bahasa di liriknya yang daerah. waktu itu kita kan kerjasamanya adalah yang ini adalah dengan Deva lagi nih. Deva. Iya, dari sebagai Kuntilan. produser. Ya, waktu itu meetingnya adalah antara Deva, Iksal, saya dan saudaranya namanya Pam Hoang Min Thi. Orang Vietnam. Orang Vietnam yang emang kebetulan lagi di Portugal. Nah, si konsep video klipnya ini adalah dia ada dua karakter yang Digambarkan ikan. digambarkan sebagai fishman and lady fish. Lady fish. Ada ceweknya, ada cowoknya, terus saling mencari gitu, terus kayak dia Kimi no Na wa ya. Iya, agak-agak ada. Gua dengan kearifan Portugal. Tapi di peta Iya bener. Bukan babi apa CS. Petanya peta CS. Ya gitulah, banyak apa ya landscape dari daerah Nazare itu. Iya, Nazare. Ya. Tapi kayaknya dekat Lisbon juga ya. Lisbon. Emang di Lisbon emang. Di Lisbon daerah Nazare. Kecamatannya Nazare. Kecamatan Nazare. Kecamatan Nazare. RT-nya Luis. Kayak RW-nya Luis Pigo. Ya gitu. Intinya pokoknya ini video klip pertama Depan Turas yang syutingnya di luar negeri dan dikerjakan direkturnya adalah orang luar negeri juga gitu. Jadi ya semoga walaupun ini berbeda tapi kalian bisa menikmati juga Video dan pertama suka Panturas juga. yang kita aja belum pernah kesana. Betul, karena jauh sekali itu Lisbon, Iya. Lisboa. Gitu. Jadi ya semoga suka dengan video klip Depan Turas yang terbaru dari Lasut Nyangkut. Dengar. Oke, jadi gitu. Untuk teman-teman yang belum dengerin lagu Lasut Nyangkut bisa dengerin sekarang juga di semua platform digital yang ada di internet. Dan juga di piringan hitam Di piringan hitam juga. 7 inch. Jangan lupa nanti beli Video pre-ordernya. klipnya juga ada. Video klipnya juga ada di YouTube. Panturas. Pokoknya jangan lupa dengarkan dan bagikan di momen-momen menyenangkan kalian terutama lagi mancing. Wilujeng ngadangukeun.